Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pipi Melsa dari SMA Negeri 1 Tanjung, pembicara 1 Tim Pro. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara pertama dari Tim Pro sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, di mana pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk pribadi seseorang menjadi lebih baik dengan menanamkan nilai-nilai luhur terhadap pribadi seseorang tersebut. Mulai dari menanamkan rasa tanggung jawab, kemudian kejujuran, kedisiplinan, dan juga rasa toleransi terhadap sesama masyarakat. Selanjutnya, prioritas utama adalah suatu hal yang amat sangat dianggap penting dari hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian sistem pendidikan, di mana adalah suatu keseluruhan komponen yang terstruktur nih, dan juga saling terkait dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Contohnya seperti kurikulum, kemudian tenaga pengajar seperti guru, kemudian adanya peserta didik, dan juga fasilitas. Nah, ini menyatakan bahwa pendidikan karakter menjadi hal yang sangat penting yang harus ada dalam sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter ini meliputi pengajaran yang mempelajari nilai moral, kemudian etika seseorang, religius, dan karakter siswa itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, pendidikan karakter juga tidak hanya dilakukan atau diajarkan di lingkungan sekolah saja, tapi juga bisa diajarkan di lingkungan keluarga oleh orang tua, kemudian keluarga besar, dan lainnya, serta diberlakukan juga atau diajarkan juga di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian di sini saya menyiapkan 8 contoh penerapannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang pertama ada religius. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita memiliki agama dan kepercayaan kita masing-masing. Beribadah menurut agama, keyakinan, dan kepercayaan kita masing-masing tanpa adanya pemaksaan. Nah, kemudian yang kedua, jujur, di mana seseorang yang bertindak dan berperilaku benar tanpa adanya kecurangan. Nah, kemudian ada yang ketiga itu kedisiplinan, di mana seseorang ini dapat menghargai serta mengikuti aturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut, seperti di sekolah, kemudian di kampungnya pastinya ada aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada rasa tanggung jawab. Nah, di mana seseorang ini harus menerima konsekuensi atas apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka ini adalah seorang pemimpin dan harus mengambil keputusan yang terbaik gitu buat karyawannya, misalnya seperti itu. Mereka harus menerima konsekuensi atas keputusan yang mereka ambil. Nah, kemudian yang kelima adalah peduli lingkungan. Nah, di mana seseorang yang dapat menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan kampungnya ataupun lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian yang keenam ada toleransi, di mana seseorang dapat menghargai perbedaan mulai dari suku, ras, agama, kepercayaan, dan lain-lainnya dalam suatu komunitas di masyarakat tersebut. Dapat menghargai serta menghormati sesama manusia. Nah, kemudian yang ketujuh ada kerja keras, di mana seseorang harus berusaha keras dalam mencapai tujuan yang dicita-citakannya, tidak gampang menyerah, serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai target yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang kedelapan nih, itu mandiri. Nah, di mana seseorang harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak peduli apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain katakan kepada kita, terus mereka menghina kita, itu kita tidak pedulikan. Mandiri ini adalah sesuatu hal di mana kita itu harus benar-benar bisa hidup mandiri sendiri tanpa memikirkan perkataan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dengan adanya pendidikan karakter ini
dapat membentuk suatu individu yang lebih cerdas, dapat bermandiri juga, dapat bertanggung jawab, dan juga memiliki sikap empati terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini pun juga ada bukti nyata yang mendukung pendidikan karakter juga setelah berhasil di Indonesia sekarang ini, seperti adanya kurikulum, kemudian adanya gerakan nasional, dan adanya program atau pesantren seperti sekolah muslim. Nah, kemudian ada sekolah lainnya juga. Nah, jadi saya tim pembicara pertama dari tim Pro sangat-sangat mendukung mosi perdebatan kali ini, di mana pendidikan karakter adalah menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan. Saya Pimilsa pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi Santi, Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pipi Milsa dari SMA Negeri 1 Tanjung pamit undur diri. Terima kasih.